Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mifta Zafira Kairani. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok Lilis Pratiwi Purba dan juga Nurul Safilasi dalam seminar proposal. Langsung saja kepada Lilis dan Nurul untuk menyampaikan materi dari proposalnya. Kepada Lilis dan Nurul dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Izinkan kami menyampaikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Pengaruh Substitusi Tepung Bengkuang terhadap Kualitas Olahan Mochi. Yang pertama di bab 1 itu ada latar belakang penelitian. Di sini latar belakang penelitian kami yaitu mochi merupakan makanan khas Jepang yang juga salah satu makanan khas di Sukabumi. Mochi selama ini hanya divariasikan pada isiannya saja, namun dalam pembuatan kulit mochi masih didominasi oleh penggunaan tepung ketan. Banyak mochi yang belum divariasikan dalam pembuatan kulit mochi termasuk bengkuang. Bengkuang merupakan salah satu jenis buah lokal yang jumlahnya melimpah di daerah khususnya di Kota Padang. Bengkuang memiliki kandungan gizi yang lengkap bagi kesehatan tubuh. Bengkuang juga mengandung pati yang cukup banyak sehingga dapat diolah menjadi tepung. Pada dunia industri, bengkuang belum optimal penginovasiannya, padahal buah bengkuang juga memiliki banyak manfaat. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, pemanfaatan bahan lokal bengkuang, tingkat kekenyalan dari kulit mochi, dan menentukan kualitas dari mochi, mulai dari segi warna, aroma, tekstur, dan rasa. Batasan masalah ini yaitu penambahan tepung bengkuang terhadap kualitas mochi yang meliputi kekenyalan, warna, aroma, dan rasa. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalahnya ialah bagaimana pengaruh penggunaan 40% dan 60% tepung bengkuang terhadap kualitas bentuk, warna, aroma, tekstur, dan rasa pada mochi. Selanjutnya, itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian kami ialah menganalisis dan menjelaskan perbedaan pengaruh penambahan tepung bengkuang terhadap kualitas dari kekenyalan, bentuk, warna, aroma, dan rasa pada mochi. Selanjutnya, itu ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi masyarakat sebagai literatur terhadap lembaga yang berkaitan dalam bidang boga. Yang kedua, menambah pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan bengkuang. Yang ketiga, sebagai upaya untuk meningkatkan minat masyarakat dalam mengkonsumsi bengkuang. Bagi peneliti, manfaatnya ialah sebagai salah satu persyaratan penulis menyelesaikan mata kuliah pengawetan panganan gizi, lalu menghasilkan variasi mochi dengan menggunakan tepung bengkuang. Bagi mahasiswa IKK, sebagai sumber bacaan tentang mochi sebagai salah satu jajanan yang populer di Indonesia. Selanjutnya, sebagai sumber informasi bagi jurusan ilmu kesejahteraan keluarga, konsentrasi tata boga dalam mata kuliah yang terkait dengan Oriental sebagai acuan bagi mahasiswa jurusan ilmu kesejahteraan keluarga, konsentrasi tata boga jika tertarik melakukan penelitian tentang mochi. Selanjutnya, sebagai literatur yang relevan bagi penelitian selanjutnya. Selanjutnya, bab 2 akan dijelaskan oleh rekan saya, Nurul Safila. Pada Nurul, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama yaitu kajian teori. Mochi merupakan kue yang memiliki bentuk bulat dengan lapisan tepung beras di luarnya. Mochi selama ini hanya divariasikan pada isiannya saja. Namun dalam pembuatan kulit mochi masih didominasi oleh penggunaan tepung ketan. Tepung ketan merupakan bahan pokok pembuatan kue Indonesia. Belum banyak variasi makanan yang menggunakan tepung. Mochi terbuat dari tepung beras ketan ditumbuk sehingga menjadi lembut dan lengket. Kemudian dibentuk bulat ditaburi dengan tepung maizena yang telah disangrai atau diberi demikian. Nurul, Nurul, Ya, Bu. untuk kajian teori dilewatkan saja, fokus ke latar belakang, kemudian metode penelitiannya. Jadi Ibu yang perlu Ibu tahu itu nanti
konsep penelitian Anda. Anda mau buat apa gitu. Kemudian bagaimana cara mendapatkan datanya itu Ibu penting. Kalau kajian teori dilewatkan aja ya, menghemat waktu. Ya, Bu. Baik, selanjutnya yaitu materi di bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan eksperimen murni, yaitu dalam kurung true eksperimen. Lokasi dan waktu penelitian ini dilaksanakan di workshop Tata Boga, Departemen Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Objek penelitian yaitu substitusi tepung bengkuang yang berbeda pada 40% dan 60% terhadap kekenyalan warna, aroma, tekstur, dan rasa. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Mochi merupakan produk yang terbuat dari bahan dasar tepung ketan dan umumnya dibentuk bulat-bulat kecil, memiliki tekstur kenyal dan lembut serta bersifat semi basah. Bengkuang mochi adalah mochi yang dibuat menggunakan substitusi tepung bengkuang yang digunakan sebesar 40% dan 60%. Yang selanjutnya yaitu kualitas mochi bengkuang. Mutu yang dihasilkan dari bentuk mochi bengkuang yang meliputi bentuk rapi dan seragam, warna, aroma, harum, tekstur, kenyal, dan rasa yang manis. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Variabel bebas X yang terdiri dari 3 variabel yaitu kontrol, X0, 40%, X1, dan 60% X2 dari tepung bengkuang yang digunakan dalam pembuatan mochi. Variabel terikat Y, yaitu kualitas mochi dengan substitusi tepung bengkuang yang dihasilkan meliputi Y1, warna Y2, aroma Y3, tekstur Y4, dan rasa Y5. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Yang pertama, tahap persiapan. Persiapan dan pemilihan bahan dan persiapan alat. Yang kedua, tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan adalah proses pengolahan bahan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Ketiga, yaitu tahap menimbang. Penimbangan atau pengukuran yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur atau menimbang untuk menentukan massa suatu benda yang akan digunakan. Keempat, tahap pengolahan. Tahap pelaksanaan yaitu kegiatan pengolahan bahan yang sudah ditimbang dan diukur. Yang kelima yaitu tahapan penilaian atau di dalam kurung organoleptik. Mochi bengkuang yang telah matang kemudian dikemas dan diberi kode sampel. Mochi bengkuang disajikan kepada panelis untuk diberi penilaian terhadap mochi dengan substitusi tepung bengkuang sebanyak 40% dan 60% terhadap kualitas mochi agar dapat dilihat perbedaan dari kriteria-kriteria yang telah tertulis di lembar kuesioner. Rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode rancangan acak lengkap dengan 3 kali pengulangan. Yang terdapat pada tabel di bawah ini yaitu kualitas mochi bengkuang, perlakuan X, bentuk Y1, warna Y2, aroma Y3, tekstur, dan rasa pada penulis, dan diulang. X0 yaitu X0Y1, X0Y2, X0Y3, X0Y4, dan rasa X0Y5. Perlakuan X1 pada bentuk X1, Y1, warna Y1, X1 pada Y2, aroma X1 pada Y3, pada tekstur X1, Y4, dan rasa X1, Y5. Selanjutnya perlakuan X2, bentuk X2 dan Y1, warna X2 dan Y2, aroma X2 dan Y3, tekstur X2 dan Y4, rasa X2 dan Y5.
Selanjutnya, kontrol validitas. Menurut Zulkifli Matodang, DKK 2019, halaman 89, validitas adalah kesahan pengukuran atau penilaian penelitian ini, yaitu yang pertama, bahan yang sama pada setiap pengulangan. Yang kedua, peralatan yang sama pada setiap pengulangan. Ketiga, prosedur yang sama pada setiap pengulangan. Yang keempat, panelis yang sama pada setiap pengulangan. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Mochi yang telah dimasak dilanjutkan dengan uji organoleptik. Mochi tepung bengkuang dikemas dan diberikan kode sampel sesuai dengan perlakuan. Selanjutnya disajikan kepada panelis yang akan melakukan uji organoleptik. Instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian ini adalah format uji organoleptik terhadap produk yang dilengkapi dengan kode sampel. Variabelnya yaitu kualitas mochi dengan penambahan tepung bengkuang. Indikatornya yaitu bentuk, warna, aroma, tekstur, dan rasa. Subindikatornya yaitu seragam dan rapi, putih, harum, kenyal, dan manis. Teknik analisis data. Data yang diperoleh dari uji organoleptik selanjutnya ditabulasi dalam tabel dan dianalisis sesuai dengan uji masing-masing data. Setelah data ditabulasi, kemudian dilakukan analisis varian. Jika data yang diperoleh berbeda, maka selanjutnya dengan uji Duncan Multiple Rank Test DMRT pada tabel di bawah ini. Baiklah, sekian penyampaian materi atau presentasi proposal penelitian dari kelompok Lilis dan Nurul. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lilis dan Nurul telah menyampaikan materi dari proposalnya. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Apakah ada dari teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan? Boleh. Oke. Oh, seharusnya banyak pertanyaan. Oke, ada yang bertanya. Silakan, silakan. Baik, kepada Rifa Muharama untuk memberikan pertanyaannya. Terima kasih kepada moderator. Saya Rifa Muharama, izin bertanya kepada kelompok penyaji. Itu pertanyaannya, apa alasan penulis sendiri memilih tepung bengkoang untuk dijadikan sebagai bahan dalam penelitian ini? Dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rifa. Selanjutnya kepada Mariana untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya kepada kelompok, mengapa penulis dapat menentukan metode dan analisis yang digunakan untuk proposal penelitian? Mengapa tidak menggunakan metode lain atau analisis lain? Terima kasih. Terima kasih kepada Mariana. Apakah ada dari teman-teman yang lain yang ingin bertanya? Jika tidak ada, bisa dilanjutkan kepada kelompok penyaji untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rifa Muharama yang mana pertanyaannya yaitu apa alasan penulis memilih tepung bengkuang untuk dijadikan sebagai bahan penelitian ini? Jawabannya yaitu karena bengkuang jarang dijadikan inovasi dalam makanan dan tidak semua orang menyukai buah bengkuang dimakan langsung. Dan khususnya di Kota Padang sendiri, bengkuang banyak ditemukan
dan pemanfaatannya selama ini masih belum mendapat perhatian yang cukup besar bagi masyarakat maupun pemerintah. Maka dari itu, penulis memanfaatkan bengkuang menjadi inovasi dalam olahan mochi yang disusun dalam proposal penelitian ini yang berjudul Pengaruh Substitusi Tepung Bengkuang terhadap Kualitas Olahan Mochi. Baik, itu adalah jawaban dari saya terhadap pertanyaan Rifa. Bagaimana dengan Rifa? Baik, jawabannya saya terima. Terima kasih atas jawab pertanyaannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mariana Agustina, yang mana pertanyaannya ialah mengapa penulis dapat menentukan metode dan analisis yang digunakan untuk proposal penelitian ini, dan mengapa tidak menggunakan metode dan analisis yang lain. Menurut saya, kami mengambil metode dan analisis ini karena metode dan analisis ini sudah teruji oleh penelitian terdahulu, dapat menyelesaikan permasalahan dalam topik yang saya teliti. Sesuai dengan penelitian terdahulu yang berjudul Pengaruh Substitusi Ubi Jalar Ungu terhadap Kualitas Mochi oleh Rahmi Dwi Putri pada tahun 2023. Di sini jenis penelitian yang kami lakukan adalah penelitian kuantitatif dengan eksperimen murni atau true eksperimen, yaitu dengan melakukan percobaan langsung tentang pengaruh penggunaan tepung bungkuan terhadap mochi. Terima kasih. Apakah Mariana dapat memahaminya? Baik, dengan pendapat ini, terima kasih kepada kelompok. Baiklah, terima kasih kepada kelompok penyaji. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok Lilis dan Nurul. Saya sebagai moderator apabila ada kesalahan dan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.